Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman, saudara-saudara semua yang sedang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya, Putra Ebenezer Manru. Kali ini kita memasuki minggu yang ke-10. Kita akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 26. Nah, langsung saja kita lihat nih apa nih yang akan kita bahas pada pemotongan PPh pasal 26 ini. Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu ada 5 masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPh pasal 26? Yang kedua, apa objek pajak penghasilan 26? Yang ketiga, berapa tarif dan penerapan PPh pasal 26? Dan yang keempat, bagaimana sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26? Yang kelima dan terakhir yaitu bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Nah, yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 26. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan. Selain bentuk usaha tetap yang dikenakan pemotongan PPh, pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan. Selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur dua sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri di Indonesia. Dua sistem pengenaan pajak tersebut adalah, yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu pemotongan oleh pihak yang wajib membayar wajib pajak luar negeri lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, 2 subjek pajak dalam negeri, 3 penyelenggara kegiatan, 4 bentuk usaha tetap. Yang kelima terakhir yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Objek pajak PPh pasal 26 yang pertama yaitu jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 oleh maksudnya yaitu objek PPh pasal 26 yang pertama A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau yang H. Keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Yang kedua yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan mewah, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, J. Kapal pesiar, dan yang K dan terakhir yaitu pesawat terbang ringan. Dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Yang ketiga yaitu premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat yaitu penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara candidate company atau special purpose company yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan didirikannya atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari satu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sekitar sebesar 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang tentunya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tarif pajak dan pengenaannya.
Tarif pajak PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok, yaitu yang pertama atas penghasilan yang berupa A. dividen, B. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. imbalan sehubungan dengan jasa peliharaan dan kegiatan, D. hadiah dan penghargaan, F. pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang G. premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau yang H yang terakhir yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya dipotong sebesar 20% dari jumlah diskonto oleh pihak yang wajib membayarkan. Sifat pemotongan dan pemungutan PPh pasal 26. Sifat pemotongan dan pemungutan PPh pasal 26 pada prinsipnya pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tapi atas penghasilan berikut ini, pemotongan pajak tidak bersifat final sehingga pemotongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan. Berikut penghasilan yang dimaksud dalam pemotongan yang tidak bersifat final. Yang A. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan seperti penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang B. penghasilan berupa dividen, berupa bunga termasuk premium, diskonto, premi, swab dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah dan penghargaan. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya yaitu penghasilan dari jumlah harta di Indonesia, premi dan asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghasilan kena pajak sesuai dikurangi dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. C. penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, implikasi penerapan PPh pasal 26. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 penghasilan berikut ini terutang penghasilan pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. B. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk diskonto, premi swab, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta yaitu penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dengan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun seperti pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang B. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Contoh kasus ini yang akan kita bahas yaitu kita lihat yang pertama, Roy adalah karyawan asing pada perusahaan PT Kaos. Roni bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Roy sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Roy memperoleh gaji sekitar $5.000 per bulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per $1. Jawaban perhitungan pasal 26-nya yaitu adalah 5.000 dikali 13.500 yaitu hasilnya adalah Rp67.500.000. Jadi berapa tarifnya yang dikenakan? 20% dikali dengan Rp57.500.000, maka hasilnya adalah Rp13.500.000. PPh pasal 26 atas gaji Roy bulan April 2017 adalah Rp11.500.000. Yang kedua adalah ada contohnya soal akan kita lihat ini adalah seorang atlet dari Cina yang ikut mengambil bagian dari perlombaan lari maraton di Indonesia berhasil meraih juara dan memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp100 juta atas penghasilan dari hadiah tersebut. Dikenakan PPh pasal 26
Hitunglah PPh pasal 26-nya. PPh pasal 26, 20% dikali dengan 100 juta, karena 100 juta adalah hadiahnya, maka hasilnya adalah 20 juta rupiah. Maka atas penghasilan yang diterima oleh Hatri dari Cina tersebut adalah yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kesimpulan dari materi tentang pajak penghasilan pasal 26 ini adalah pajak penghasilan pasal 26 ini sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi subjek pajak pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri selain BUT. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Baik, itulah pembahasan tentang PPh pasal 26 kita pada minggu ini. Semoga dapat dimengerti apa sih tentang pasal PPh pasal 26 ini. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.